Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya selama ini. Sehingga channel Karsidi TV sudah mendapatkan 1K. Judul konten kita kali ini, fokus saja pada tujuan. Hampir semua orang tahu dengan syair ini. Belajar di waktu kecil, ibarat menulis di atas batu. Belajar sudah dewasa, ibarat mengukir di atas air. Ada seorang anak yang selalu rajin sholat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ia berkata kepada ayahnya yang selalu mengajak pergi ke masjid setiap waktu sholat. Ayahnya menyadari betul bagaimana hausnya ilmu anak lelakinya itu. Sehingga suatu ketika terjadilah hal yang berikut ini. Ayah, saya mulai hari ini tidak mau lagi ikut ke masjid dengan ayah. Begitu kata anaknya. Anakku, memangnya mengapa nak? Kata ayahnya. Karena saya menemukan dan melihat di masjid itu yang kelihatannya agamis, tetapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan handphonenya, ada yang sibuk dengan gadgetnya, main game lah, dan ada pula yang asik mengobrol, membicarakan keburukan orang lain. Padahal itu di masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah pun berhenti sejenak, berpikir apa yang harus diucapkan. Lalu ayahnya pun berkata, "Baiklah kalau begitu nak, tetapi sebelum kita berangkat, ada suatu syarat yang harus kamu lakukan. Setelah itu terserah kamu." Kebetulan rumahnya dekat masjid, dan hari itu adalah hari Jumat, yang memang jamaah masjid biasa sangat ramai dengan orang-orang yang beribadah Jum'ah. "Apa itu ayah?" kata anak lelaki itu kepada ayahnya. "Ambillah nampan yang ada di meja itu. Ada sedikit makanan dan lauknya. Lalu kamu sampaikan kepada sahabat ayah, tetangga kita itu. Ingat, jangan sampai ada yang tumpah, dan sampai kepada yang dituju teman ayah itu yang kebetulan juga dekat masjid." Anak yang soleh ini pun bergegas mengambil nampan yang ada di meja itu. Ada sedikit makanan dan lauknya. Kemudian ditutupi dengan koran. Lalu disampaikan kepada tetangganya yang dituju dengan penuh kehati-hatian. "Ayah, sudah saya sampaikan ya. Kenapa terburu-buru nak? Apa ada yang tumpah?" "Tidak ayah. Kan saya hati-hati dan fokus, tidak memikirkan hal-hal yang lain, hanya kepada nampan dan isinya itu." "Apakah tadi waktu di masjid ada orang yang terlihat sibuk dengan handphone dan gamenya?" "Ayah, mana saya tahu ya, karena pandangan saya fokus tertuju pada nampan serta isinya," jawab sang anak. "Apakah tadi menemukan orang yang membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain? Padahal itu di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala," tanya ayahnya lagi. "Wahai ayah, mana saya tahu. Saya tidak mendengarnya. Saya tidak tahu. Karena saya fokus tertuju pada nampan serta isinya," jawab sang anak yang soleh kembali menyampaikan alasannya. Ayahnya pun tersenyum, lalu berkata kepada anak kesayangannya tersebut, "Begitulah hidup anakku. Apabila kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan apalagi keburukan orang lain. Apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sampai kamu justru sibuk menilai kualitas orang lain yang membuat kamu lupa terhadap kualitas dirimu sendiri nak."
kamu akan berhasil. Kamu akan berhasil belajar, akan berhasil kuliah, akan berhasil sekolah, akan berhasil di pesantren. Apabila kamu fokus pada pelajaran, bukan mengikuti teman atau sahabat yang tidak fokus dalam belajar untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan. Apabila kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk mengikuti, meniru kejelekan atau meniru keburukan orang lain. Apalagi sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi kamu fokus saja kepada tujuan. Sibuk meningkatkan kualitas diri supaya lebih berhasil di kemudian hari. Kamu fokus, tanamlah kebaikan. Insya Allah menuai pula kebaikan nantinya. Marilah kita fokus pada tujuan diri sendiri, baik dalam beribadah, fokus pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabmu, dan untuk terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan positif. Dan tentunya fokus kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika saudaramu kaya, janganlah terlalu berharap bantuannya. Fokus saja bagaimana merubah diri kita sendiri. Karena dia juga sedang fokus bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai kewajiban yang harus ia lakukan, dan tentu saja dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu dalam keadaan kekurangan, jangan terlalu mengeluh. Jangan mengeluh, mengemis kepada saudaramu yang kaya raya. Karena berdiri di atas kaki sendiri, tentu itu akan lebih baik dan lebih membanggakan kepada diri kamu sendiri. Wahai anakku, itulah pentingnya olah rasa dalam hidup ini. Yang kecil hormat yang besar menghargai yang kecil, yang muda hormat yang tua sayang yang muda. Yang jelas harus tahu hak dan kewajiban kita masing-masing, peran kita masing-masing, sesuai dengan aturan agama ataupun aturan pemerintah. Tidak saling mengejek, tetapi saling mengajak kepada kebaikan, kepada jalan keselamatan. Untuk kekuatan fisikmu, itulah pentingnya olahraga yang secukupnya saja, yang tidak melupakan kamu kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya ilmu, pentingnya pengalaman, pentingnya keterampilan, supaya kamu dapat menempatkan sesuatu itu sebagaimana peruntukannya. Berpikir sebelum bertindak, dan bertindak dengan penuh pemikiran yang baik. Berhubungan dengan pemahaman dan pentingnya ilmu dan pemahaman manusia, dapat digolongkan manusia itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah orang yang berilmu, yaitu orang yang tahu dan menyadari bahwa dia itu tahu. Maka yang demikian itu adalah orang-orang yang berilmu, maka ikutilah kebaikan dia. Nomor kedua adalah orang yang sedang tidur. Dan ada orang yang tahu tetapi tidak menyadari bahwa dirinya tahu. Maka yang demikian itu adalah orang yang sedang tertidur atau tidur. Maka bangunkanlah dia. Dengan orang yang demikian, ingatkan, berikan motivasi, berikan dorongan, ingatkan supaya ilmu yang dia miliki dapat lebih bermanfaat. Nomor ketiga, orang yang perlu bimbingan. Dia orang yang tidak tahu dan dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Maka yang demikian itu adalah orang yang perlu bimbingan. Maka bimbinglah dia supaya tahu dan menyadari pentingnya ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman itu, anakku. Nomor keempat, golongan orang bodoh. Dia adalah orang-orang yang tidak tahu dan tidak pula menyadari kalau dirinya itu tidak tahu. Maka yang demikian itu adalah orang-orang yang bodoh. Maka lebih baik kamu jangan bergaul dengannya. Tinggalkanlah dia. Jangan kamu ikuti jejak dan langkahnya. Demikianlah anakku. Semoga kita termasuk orang-orang atau manusia yang berilmu. Dan semoga tidak termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Untuk itu, fokus sajalah kepada tujuan yang sudah kamu harapkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.